Matius 4, 8 8 sampai sampai 10. 10. Coba. 8 sampai 10 ya. Ah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Oke, pertanyaannya siapa yang membawa Yesus? Ya kalau cuma dibawa untuk iblisnya digetok ya nggak apa-apa kali. Namanya Enggak, Yesus bukan kan orangnya itu. juga Saya bisa belum nanya tujuan bercandaan. loh. Siapa yang membawa Yesus? Iya, Yesus memberikan dirinya dibawa oleh iblis. Karena Yesus Oke, juga tahu nih berarti teman ini bakal yang digetok. waktu Yesus dibawa oleh iblis, siapa yang berkuasa saat itu? Pertanyaannya, ada nggak Yesus digebukin sama iblis? Kan nggak ada. Bukan itu pertanyaannya. Iblis, saya nggak masalah gebuk-gebuk. Yang jelas, iblis membawa Yesus. Artinya iblis lebih berkuasa waktu itu daripada Kau baca Yesus. dulu, kau baca Lu dulu. Maka sederhana. berkatalah Yesus kepadanya, Bukan digebuk, enyahlah iblis, sebab bukan digebuk engkau juga, malah dibunuh. harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia kabur. Lalu malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblisnya udah cabut, kabur, Iya mau digulung. paham. Endingnya Tapi waktunya. memang iblis kabur. Tapi pertamanya iblis membawa Yesus. Memang cocok nih anak jadi penyesat nih, boleh Loh, lah. oh ini Nanti datanya ada jadi. kok. Saya baca lagi nih ya. Kemudian iblis, Masa ada di kemudian Bible iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Iblis membawa Yesus. Sama contoh ya, saya membawa mobil. Saya yang menguasai mobil, bukan mobil menguasai saya. Begitu juga iblis membawa Yesus, iblis menguasai Yesus. Karena jadi di sini iblis yang membawa, Yesus terbawa. Tujuannya apa? Di sana itu bersoal jawab. Kata iblis, Yesus kalau kau sujud menyembahku, akan ku berikan seluruh kerajaan dunia ini. Kata Yesus, enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah. Begitu endingnya. Dia kabur kan? Iblisnya kabur kan? Iya. Dia hilangkan kan? Iya. Jadi Yesus ini udah, tidak kan? mau mengikuti ajaran iblis untuk menyembahnya. Tapi Yesus menyuruh menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Oh salah loh, salah loh. Datanya ada. Sebentar. Makanya lu jangan baca saya. Lu baca Wahyu pasal 5. Loh, lari ke Wahyu. Loh, Wahyu itu kan penglihatan yang diberikan oleh Yesus supaya lu jangan nafsir-nafsirin ayat sesuka hati lu. Nah ini baca kan nafsir, cuma baca doang kok. Makanya ada penglihatan. Sebentar. Ya, makanya Yesus itu harus memberikan penglihatan supaya orang tidak bisa main tafsir. Nah, di dalam penglihatan itu, seluruh malaikat jumlahnya beribu-ribu laksa itu mengelilingi tahta siapa? Mengelilingi tahta Allah dan tahta anak domba. Lalu mereka berkata, segala kemuliaan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat sampai selama-lamanya. Dan tua-tua, 24 tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kalau Anda mau pakai Wahyu, dengerin nggak? Kalau Anda mau pakai Wahyu, ini mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini sangat menista Yesus. Oke. Saya kasih kata dua, saya dengerin dulu, gantian nggak? Dengerin dulu. Habis ini Anda, saya kasih aja dua bukti kalau mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini menghina Yesus. Pertama adalah Wahyu 19 nomor 7. Ya, si Yohanes berkata, Yesus itu kawin di surga, perkawinan anak domba. Satu, kedua, paling menistanya mimpi Yohanes ini adalah di pahanya Yesus ada tato. Menurut Yohanes Wahyu 19:16. Ini menista loh ini mimpi ini. Saya baca ya. Pada jubahnya dan pada pahanya tertulis raja segala raja, tuan segala tuan. Artinya mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini dia melihat Yesus pakai celana pendek, ada tulisan di pahanya. Ini penistaan Wahyu ini. Mana lo? Data ini data. Oke, gue jawab ya. Ya. Gue jawab gini. Ya, di dalam kitab Wahyu itu Yohanes melihat Yesus menunggang kuda. Di jubah dan pahanya tertulis raja-raja segala raja, dan dikatakan udah ada 200 juta tentara menunggu dia di bumi dalam perang Harmagedon. Siapakah 200 juta tentara itu? Dikatakan iblis yang menyerupai kata menghapus
semua tentara-tentara di bumi dan raja-raja untuk melawan King of Kings. Dan apa yang terjadi? Binatang dan nabi palsu beserta 200 juta tentara itu dicampakkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Itu adalah penglihatan yang diberikan Yesus kepada Yohanes. Nah, dan kalau untuk mau membantah itu cuma satu, tunjukin mujizatmu bangkit dari kematian. Tapi kalau lo masih mati, mending lo diam, ntar lo digebukin orang. Oke, gantian ya. Diam mulu. Gantian. Oke lah Anda pakai itu loh, Gak. Yang jelas, kalau Yohanes sampai melihat ada tulisan di paha Yesus, artinya Yesus di surga itu pakai celana pendek. Kelihatan paha kan begitu. Itu satu ya. Kedua, nah ini Kak nih. Tidak ada satupun statement dari Yesus memvalidasi, mengiyakan bahwa mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu benar adanya. Tidak ada statement Yesus memvalidasi, membenarkan mimpi Yohanes itu. Tapi malah sebaliknya, mimpi Yohanes itu menista Yesus. Silakan. Oke, gue bantah ya. Di dalam Wahyu pasal 1, Yesus berkata, "Janganlah takut, lihatlah aku. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku telah mati, namun lihatlah aku sudah hidup kembali. Aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut." Artinya, di dalam kitab Wahyu dikatakan Yesus itu sudah mati dan bangkit. Bentar. Dan ternyata Yesus memang mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau lo ingin melawan Yesus, lo harus tunjukkan mujizat, yaitu kebangkitan dari kematian. Karena satu pun di kerajaan lo tuh nggak ada yang bisa bangkit dari kematian. Oke, gantian. Sebentar. Jangan cuma ngomong. Capek gua ngedengerin muncung lo yang bau tai itu. Loh, lu yang bau tai, Gak? Orang lu makan babi kok. Baru lo makan babi nggak membuat orang bau tai, tapi kalau lo menolak Tuhan yang menciptakan lo, yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, tiba-tiba lo cuma manusia berdosa dan manusia dan hina, besok lo mati, tiba-tiba lo dimakamkan. Oke, gantian ya. Ini mau maghrib. Terakhir dari saya. Izin dulu Gak? Gantian Gak? Jadi gini ya. Jadi lo bantah pakai mujizat, jangan cuma pakai orang lo yang bau tai. Gantian ya. Jadi sebenarnya yang melawan Yesus ini bukan kami Muslim. Yang melawan itu Yesus ada dua nih tokoh. Banyak tokoh sih sebenarnya. Cuman satu saya tampilkan, yaitu Yohanes. Saya nggak usah bicara tentang Paulus bagaimana dia melawan Yesus ya. Yohanes sangat-sangat memfitnah Yesus. Kenapa itu tadi saya bilang tuh? Bayangkan, dia menulis mimpinya di dalam Wahyu 19 nomor 7. Saya baca saja ya. Ini nih, dia menulis mimpinya nih. Padahal Kristen itu tidak akan pernah mengimani kalau Yesus itu kawin. Oke. Tidak pernah Kristen mengimani Yesus itu kawin. Ternyata Yohaneslah yang menista Yesus. Bertentangan dengan akidah saudara kita Kristen. Apa tulisan mimpinya di sana? Dia melihat langsung nih Yesus nih. Mimpi itu melihat. Apa tertulis? Marilah kita bersuka